أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. Maka betapa dahsyatnya adabku dan peringatanku, dan sungguh
telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia soleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah soleh. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapat giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya adabku dan peringatanku. Surat Al-Qamar, surat 54 ayat 21 sampai 30. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkannya kita dari tidur-tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita mudah-mudahan termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang luar biasa. Dia mampu
untuk mengucapkan rasa syukurnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dia buktikan di dalam kenyataan ucap, hati, pikir dan perbuatannya senantiasa mengedepankan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berjanji kepada orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa beriman takwa, yang senantiasa solih dan solihah, yang senantiasa beriman takwa dan beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Allah berjanji mereka semua akan digolongkan orang-orang yang selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 201 sampai 202. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin, kaum muslimat, diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya ini, dan juga bapak ibu wali murid di bumi ini, sahabat-sahabat guru di bumi ini, dan para pemimpin di bumi dan seluruh warga bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rezeki mulia dan maqamam mahmuda dengan kita senantiasa bekerja dan bekerja yang terbaik. Kita sebagai apapun, marilah kita bekerja yang baik, beramal yang baik, yang tardohu. At-Taubah 105. Karena dengan karya-karya yang baik itu akan menghasilkan produk-produk yang unggulan, yang akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kinerja kita yang baik ini akan menjadi uswatun hasanah bagi umat-umat yang lain untuk menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah, marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat keji dan mungkar yang beranak pinak menjadi orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang musyrik. Kesemua itu langkah-langkahnya adalah terbalik. Tapi aneh, tapi nyata mereka mengatakan bahwa langkah-langkahnya itu terbaik, padahal dia terbalik. At-Taubah 67 sampai 70, surat An-Nisa 142 sampai 145. Makanya orang-orang yang sakit hatinya kita doakan, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan mau bertaubatan nasuha. An-Nisa 146 sampai 147 dan At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan hati-hati yang sakit, yang selalu program-programnya, apa yang ia lakukan di muka bumi ini, baik itu ucapannya, baik itu perbuatan, gerak dan geriknya, adalah mengandung penyakit dan penyakit. Mudah-mudahan dengan taubatan nasuha, karena taubat itu adalah obat yang terkuat untuk menguatkan jasmani dan rohani kita, kuat iman dan imun kita. Baca surat Hud ayat 52 dan juga surat 26 ayatnya 79 sampai 90. Marilah kita
menjadi orang-orang yang berhati kolbun salim, dan jadilah kita semuanya buah tutur yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat kita, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Doa-doa kami yang terbaik pula untuk seluruh saudara-saudari kami kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, wabil khusus ayahanda kami dan juga guru-guru kami dan juga siswa-siswi kami, santriwan-santriwan kami, sahabat-sahabat BCA baca Al-Quran di bumi yang senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, berhakko jihadi. Doa-doa kami untuk seluruh para pendiri lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, para pecinta Masjid Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, para jamaah-jamaahnya, para khotib-khotibnya, para muadzin-muadzinnya, dan pecinta YDSF di bumi ini. Mudah-mudahan doa-doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24, dan juga surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bertafaqqah fiddin di surat Al-Qamar ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyatakan betapa hebat adabnya dan peringatannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memandang peristiwa tersebut hebat sekali. Ini loh yang perlu kita takutkan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus takut apabila kita berkepribadian kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Takutlah dahsyatnya adab Allah di muka bumi ini, masih hidup maupun mau mati, dan nanti di alam barzah mereka akan disiksa, diadab oleh Allah dengan adab yang tidak berhenti sama sekali, terus menerus. Betapa sakitnya kita hidup di dunia seakan-akan bahagia, tapi hanya sebentar, hanya sebatas umurnya. Dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Maha pengasih tak pilih kasih. Yang beriman dikasih sayangi oleh Allah. Yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik juga dikasih oleh Allah.
dikasih sandang, pangan, papan. Namun bagi orang-orang yang kufur, pada saat dia mati, pada saat ia naza, disitulah kasih itu diganti dengan laknat, adabnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya segera kembali, fafirru ilallah. Surat Ad-Dariyat ayat 50 sampai 60. Mudah-mudahan kita mampu untuk kembali fitri dan menghilangkan iri dan dengki. Surat 30 Ar-Rum ayat 30 sampai 60. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang lain memang disebutkan bahwa adab Allah sangat hebat. Allah berfirman, linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan adab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Surat Fussilat ayat 16. Siapa yang akan menolong kita apabila umat ini dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah? Siapa yang akan menolong kita? Jawabnya tidak ada yang bisa menolong. Makanya sebelum kita mati, mari kita belajar mati. Dzikrul maut, carilah bekal sebanyak-banyaknya dengan amal soleh, dengan selalu berinfak, berzakat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang puas, jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang ke bumi sambil menangis tapi kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Itulah kepribadian orang-orang yang beriman takwa. Tapi orang-orang yang kufur, orang-orang yang terbalik, datang ke dunia dalam keadaan menangis dan mati di Soekarno sama seluruh umat yang ada di bumi ini. Tidak ditangisi dia, tapi dia malah ditertawakan karena perut bumi lebih baik daripada kulit bumi. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita berkepribadian orang-orang yang keji dan mungkar. Itu adalah kepribadian yang sangat buruk, yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita lanjutkan ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala juga kembali menegaskan bahwa Al-Quran mudah dipahami dan diambil sebagai peringatan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan contoh yang gamblang di dalamnya. Karena itu manusia seharusnya mengimaninya dalam menjalankan ajaran yang terdapat di dalamnya, supaya mereka berbahagia di dunia dan di akhirat, dan selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betapa Allah sudah memudahkan Al-Quran ini, sudah disusun dengan rapi. Ada tentang akidah, ada tentang syariah, ada tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang kisah-kisah, ada tentang ilmu-ilmu
agar manusia ini menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran, maka bersahabatlah dengan Al-Hadis, dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat agar mereka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 23, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kaum Samud menganggap dusta peringatan-peringatan yang disampaikan nabi mereka, Nabi Soleh alaihi salam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul dan hari kiamat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, falsafah yang ada di bumi NKRI ini, falsafah luhur Pancasila. Mari kita baca, mari kita pahami, mari kita amalkan, mari kita dakwahkan. Semuanya itu selaras dengan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Mudah-mudahan kita mampu dan mudah-mudahan NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman, sejahtera lahir dan batin, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, penduduknya adalah orang-orang yang rajin beristighfar dan bertaubat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ayat 24, mereka memandang Nabi Soleh alaihissalam dusta karena dalam pandangan mereka tidak mungkin ajaran baru yang diajarkan satu orang lebih benar dari ajaran yang telah diikuti oleh semua orang dan telah diterima semenjak nenek moyang mereka. Mereka memandang bahwa mengikuti satu orang yang membawa ajaran yang lain dari ajaran yang mereka terima sejak nenek moyang akan membuat sesat dan gila. Inilah pemahaman jahiliyah, itu seperti itu. Ikut-ikutan tapi tidak selektif. Gak boleh dalam agama itu ikut-ikutan. Kalau yang diikuti itu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu mengajak ke api neraka. Masa kita mau diajak ke neraka? Janganlah. Kita sudah punya fisik yang baik, akal yang baik, nafsu yang baik, kolbu yang baik. Pakai bedakan mana yang baik, ikuti, mana yang buruk tinggalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jetinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat 25 selanjutnya. Mereka berdalih bahwa tidak mungkin wahyu itu diturunkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Soleh alaihi salam, sedang ia manusia biasa. Mengapa wahyu tidak diturunkan kepada pemimpin mereka yang berkuasa, disegani, berharta dan sebagainya? Oleh karena itu dalam pandangan mereka Nabi Soleh alaihi salam adalah pembohong dan hanya menyombongkan diri. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang bodoh itu tidak pernah menggunakan akal pikirnya. 26, Allah Subhanahu wa taala membantah dengan keras pandangan mereka dengan menyatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan mengetahui siapa sebenarnya yang bohong dan sombong. Mari kita buktikan di dalam dunia ini
siapa-siapa yang menjadi pembohong dan siapa-siapa yang menjadi pejuang-pejuang. Becik ketitik olo ketoro. Mudah-mudahan kita termasuk yang becik, yang al-haq, dan dihindarkan dari keji dan mungkar. 27, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Ia memenuhi permintaan mereka untuk menjelmakan seekor unta betina dalam sebuah batu besar sesuai permintaan mereka sebagai mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta mukjizat seperti itu karena mereka terkenal sebagai pemahat batu yang hebat dan gunung-gunung batu sebagai tempat tinggal mereka. Unta betina yang dijelmakan dari batu gunung itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tempat mereka tinggal itu sekarang dekat Madain, suatu daerah antara Hijaz dan Syria. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menunggu apa yang akan mereka lakukan, apakah beriman ataukah mereka tetap kafir, dan supaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabar terhadap gangguan-gangguan mereka sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Yang benar pasti dibela oleh Allah, tapi yang batil pasti hancur. Ayat 28 Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya memberitahukan kepada kaumnya tentang pembagian air sumur antara mereka dan unta, yaitu sehari untuk unta betina dan sehari untuk mereka. Masing-masing datang menurut gilirannya untuk mengambil air dari sumur itu. Inilah ajaran kita, harus sabar dan harus antri. Ojo oyo-oyoan kayak nggak ada aturannya aja, ya. Semua ada tobakon antobak, perlu antri dan antri. Ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa akhirnya kaum Samud keberatan atas pembagian seperti itu dan ingin membunuh unta. Mereka lalu memanggil seorang warga mereka yang terkenal sangat kejam, namanya Qudar bin Salif, dan mencincang unta tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya ayat 30-nya Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan bagaimana hebatnya adab Allah dan ancaman-ancamannya. Mereka telah diperingatkan ancaman dan bencana, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Akhirnya umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati bergelimpangan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan umat yang sekarang ini adalah menjadi umat-umat yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan barokahnya dari langit dan bumi apabila kita beriman dan takwa. Tapi ingat, apabila kita kufur, Allah akan mengadab kita. Surat Al-A'raf ayat 96. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'adika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.